Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat bertatap maya kembali untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Arab. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian pada hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, sehat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah dan berdoa. Dipersilahkan kepada ketua kelas Muhammad Fahmi untuk memimpin doa pada hari ini ya. Muhammad Fahmi sudah hadir? Alhamdulillah sudah hadir ya. Silahkan kepada Muhammad Fahmi untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan diawalinya kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa, nantinya akan Allah mudahkan anak-anak ibu sekalian dalam memahami materi yang nantinya akan ibu sampaikan. Dan insya Allah nantinya ilmu yang anak-anak ibu sekalian dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk anak-anak ibu sekalian maupun bagi orang yang sekitar, gitu ya. Nah, setelah diawali kegiatan pembelajaran dan berdoa, ibu akan lanjut untuk mengecek kehadiran anak-anak ibu sekalian. Gitu ya. Nanti yang ibu panggil, silakan meng-unmute atau mengaktifkan mikrofonnya, begitu ya. Ibu mulai. Muhammad Hilmi. Muhammad Hilmi hadir. Hadir ya, alhamdulillah. Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi hadir ya yang tadi memimpin doa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Muhammad Fahmi sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya Mayang Raisitkia. Mayang. Alhamdulillah Mayang hadir ya. Sudah sarapan Mayang? Sudah ya, alhamdulillah. Mai Sinta. Sinta hadir? Sinta? Alhamdulillah hadir ya Mai Sinta ya. Sehat Mai Sinta? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, anak-anak ibu sekalian pada hari ini semuanya masuk gitu ya. Semuanya semangat, ceria untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Masya Allah. Nah, setelah Ibu Ma'adsen mengecek presensi pada hari ini, silakan untuk anak-anak ibu sekalian untuk menyiapkan alat tulisnya. Menyiapkan alat tulisnya untuk nantinya mencatat materi yang nantinya akan ibu sampaikan. Begitu ya. Langsung saja begitu ya untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu nih kepada anak-anak. Anak-anak masih ingat nggak materi minggu kemarin itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, Mayang, apa? Iya, betul. Materi kemarin adalah kita membahas tentang hobi. Kalau hobi bahasa Arabnya apa ya, Hilmi? Ya, Hilmi apa ya? Hobi al-hiwayah. Iya, betul. Hobi bahasa Arabnya adalah al-hiwayah. Dan alhamdulillah, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai hobi atau al-hiwayah. Begitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, anak-anak sekalian masih ingat materi minggu kemarin itu apa, gitu ya. Insya Allah, semangat gitu ya pada hari ini untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran, melanjutkan kegiatan pembelajaran gitu ya. Dan Ibu pada hari ini akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai al-mihnatu wal hayatu. Ada yang tahu artinya al-mihnatu wal hayatu itu apa? Iya, Sinta apa?
Iya, pekerjaan. Al-mihnatu artinya pekerjaan. Kalau al-hayah artinya apa? Iya, Hilmi apa? Ya, kehidupan. Jadi materi pada hari ini itu kita akan membahas tentang al-mihnatu wal hayatu atau pekerjaan dan kehidupannya. Maksudnya itu pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam pekerjaan dan apa saja yang dilakukan oleh setiap orang pada setiap masing-masing pekerjaannya, begitu ya. Dan Ibu akan share screen terlebih dahulu, sebentar ya. Sebentar. Sudah terlihat anak-anak? Sudah ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas tentang al-mihnatu wal hayatu, yang artinya pekerjaan dan kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai langsung kepada teks bacaan tentang al-mihnatu wal hayatu, kita terlebih dahulu memahami tentang kosakata al-mufrodat mengenai al-mihnatu wal hayatu. Mungkin dari kalian ada yang bertanya gitu ya, kenapa sih kita harus mengetahui mufrodat terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke teks bacaan gitu ya. Tujuannya itu adalah untuk memudahkan anak-anak ibu sekalian dalam memahami teks bacaan yang nantinya akan ibu sampaikan pada materi hari ini. Jadi nanti kalau ada kata-kata baru, anak-anak ibu sekalian sudah tahu pada mufrodatnya gitu ya. Selanjutnya ada mufrodat yang pertama. Mufrodat yang pertama ada gambar seorang petani. Apa sih pekerjaan seorang petani gitu ya? Seorang petani itu pekerjaannya apa? Iya, Sinta? Ya, betul. Seorang petani itu pekerjaannya adalah menanam padi gitu ya. Biasanya itu seorang petani ada yang menanam padi, menanam jagung, menanam gandum, dan yang lain sebagainya. Bahasa Arabnya petani. Petani pekerjaannya itu menanam padi. Apa? Al-fallahu yazra'u ruzza. Petani menanam padi. Selanjutnya ada gambar seorang penjual. Pekerjaan penjual itu apa? Ya, Hilmi apa? Ya, betul. Seorang penjual itu pekerjaannya itu biasanya melakukan jual beli sayuran, jual beli buah-buahan, gitu ya, seperti pada gambar hari ini. Bahasa Arabnya itu al-bai'atu tabi'ul fawakiha wal khudara. Penjual menjual buah-buahan dan sayur-mayur. Selanjutnya ada gambar seorang polisi. Seorang polisi itu dalam gambar ini adalah pekerjaannya itu mengatur lalu lintas. Bahasa Arabnya asyuratiyu yunazimul murur. Polisi mengatur lalu lintas. Selanjutnya ada gambar seorang dai atau muballigh. Biasanya itu seorang dai atau muballigh pekerjaannya itu kegiatannya itu berdakwah gitu ya. Menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebenaran gitu ya. Bahasa Arabnya itu al-muballighu yad'u ilal haqqi. Seorang muballigh mengajak kepada kebenaran. Selanjutnya ada gambar seorang dokter. Pekerjaan seorang dokter itu biasanya apa? Ya, betul. Pekerjaan seorang dokter itu biasanya adalah memeriksa orang yang sakit, memeriksa pasien. Bahasa Arabnya adalah at-tabibu yafhasul marid. Seorang dokter memeriksa pasien. Gambar selanjutnya ada seorang insinyur. Seorang insinyur biasanya itu pekerjaannya adalah merancang gitu ya, merancang bangunan, membangun sebuah bangunan, satu bangunan yang besar gitu ya. Bahasa Arabnya itu al-muhandisu yabnil mabani. Seorang insinyur membangun bangunan. Kosakata selanjutnya ada gambar seorang tukang sapu. Pekerjaan tukang sapu itu biasanya adalah menyapu jalanan. Bahasa Arabnya al-kannasu yaknusu syari'a. Tukang sapu menyapu jalan. Selanjutnya ada gambar tukang sampah. Tukang sampah itu pekerjaannya adalah mengumpulkan sampah gitu ya. Mengumpulkan sampah untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan terakhir atau ketika sampahnya bisa didaur ulang maka akan didaur ulang gitu ya. Bahasa Arabnya itu az-zabbalatu yajma'ul qumamah. Tukang sampah mengumpulkan sampah. Selanjutnya ada gambar seorang penyiar berita, pembawa berita. Pembawa berita itu biasanya
membawakan berita atau mengabarkan suatu berita gitu ya. Bahasa Arabnya itu al-mudhi'atu tudhi'ul akhbar. Membawa berita, memberitakan, mengabarkan sebuah kabar gitu ya, berita. Selanjutnya ada gambar reporter atau wartawan, Mbak. Wartawan itu bahasa Arabnya adalah as-sahafi. Pekerjaannya itu biasanya mewawancarai orang-orang yang terkait dengan topik yang sedang dikabarkan gitu ya. Bahasa Arabnya itu as-sahafi yurjil muqabalata ma'al wazir. Seorang wartawan melakukan wawancara bersama menteri. Biasanya itu kan wartawan itu melakukan wawancara dengan orang-orang besar atau orang-orang yang memang sedang menjadi pokok pembahasan gitu ya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama. Kita masuk pada pembahasan yang pertama itu maharatul istima'. Pada maharatul istima' ini anak-anak ibu sekalian akan dilatih kemampuan untuk menyimak, mendengarkan gitu ya. Jadi dengarkan baik-baik apa yang ibu baca gitu. Istami ila ma yali. Dengarkan teks berikut ini. Dengarkan baik-baik ya anak-anak sekalian. Nanti ibu akan bertanya mengenai yang anak-anak ibu sekalian dengar gitu ya. Yang anak-anak ibu simak gitu ya. Ini kan kosakatanya masih mudah-mudah gitu ya nanti. Jadi kan anak-anak ibu sekalian masih bisa menerjemahkan dengan baik gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya kan sudah banyak kosakata yang anak-anak ibu sekalian dapatkan gitu. Insya Allah mudah untuk memahami teks ini. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Ismi Utsman. Ana tabibun wa a'malu fil mustashfa. Indi abun wa ummun wa akhun wa ukhtun wa ammun. Abi fallahun. ويذهب إلى المزرعة كل صباح ويزرع الأرز والذروة فيها وأمي مدرسة هي تعلم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لي أخ اسمه إسماعيل هو طالب في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية ويجلس في السنة الثالثة وعندي أخت اسمها عائشة هي ممرضة وتعمل في المستشفى أنا أذهب مع أخي وأختي إلى المزرعة في يوم العطلة لنساعد أبي فيها وعمي اسمه عمر هو تاجر عمي يبيع البضائع في السوق. Nah, sudah dapat diambil kesimpulannya gitu ya. Sudah dapat mengetahui pokok pembahasannya itu teks ini membahas tentang apa gitu kan ya, anak-anak ibu sekalian. Jadi nanti ibu akan bertanya, karena tadi anak-anak ibu sekalian sudah menyimak dengan baik, ibu akan bertanya mengenai apa yang anak-anak ibu sekalian sudah dapatkan dari teks yang tadi ibu sudah baca, begitu ya. Ibu ingin tanya ke Mai Sinta. Coba dari teks yang tadi ibu sudah bacakan, pekerjaan dari Umar. Pekerjaan dari Umar itu apa? Iya betul, pekerjaan dari Umar itu adalah pedagang. Mumtaz. Lalu Hilmi, dari teks yang tadi ibu baca, Hilmi tahu nggak pekerjaan dari ibunya Utsman apa? Pekerjaannya dari ibunya Utsman apa? Iya betul. Pekerjaan dari ibunya Utsman itu adalah mudarrisatun, seorang guru gitu ya. Mumtaz, Masya Allah, anak ibu sekalian menyimak dengan baik gitu ya. Dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya yaitu ada melatih maharatul kalam, kemampuan dalam berbicara. Ini ada hiwar atau percakapan. Percakapan ini akan melatih anak ibu sekalian, melatih lisan anak ibu sekalian dalam berbicara bahasa Arab. Ibu akan minta satu dari anak ibu sekalian untuk menjadi Maryam. Siapa yang ingin menjadi Maryam? Ya boleh Mayang, silakan Mayang. Ibu akan bertanya menjadi mudarrisatun, nanti Mayang menjadi Maryam, ya. Ibu mulai. Ma mihnatu abika ya Maryam?
Wa ma mihnatu ummiki ya Maryam? Wa ma mihnatu akhiki ya Maryam? Wa ma mihnatu ukhtiki ya Maryam? Wa ma mihnatu ammuki wa ammatuki ya Maryam? Na'am hum masyghuluna bi'a'malihim. Masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya nanti anak-anak ibu sekalian silahkan untuk berpasangan untuk melatih lisan anak-anak ibu sekalian dalam berbicara bahasa Arab gitu ya. Berpasang-pasangan dua-dua, bisa Hilmi dengan Fahmi, berpasang-pasangan untuk menjadi Mudarisatu dan Maryam, lalu Mayang dengan Cinta. Begitu juga sebaliknya gitu ya, berpasang-pasangan Al-Mudarisatu dan Maryam gitu. Untuk melatih lisan anak ibu sekalian dalam berbicara bahasa Arab gitu ya. Silakan untuk perhatikan di rumah gitu ya. Selanjutnya pokok pembahasannya itu akan melatih maharatul qiraah, kemampuan anak-anak ibu sekalian dalam membaca. Di sini sudah ada teks bacaan mengenai al-mihnah, mengenai pekerjaan. Iqra' ma yali qira'atan jayyidatan. Bacalah teks berikut ini dengan bacaan yang bagus gitu ya. Pada maharatul qiraah ini anak-anak ibu sekalian akan dilatih kemampuannya untuk membaca. Tapi silakan untuk membaca paragraf yang pertama. Siapa yang ingin membaca paragraf yang pertama? Ya boleh, silakan Fahmi. Mumtaz, alhamdulillah. Lalu paragraf kedua, siapa yang ingin membaca paragraf kedua? Ya, Hilmi. Boleh diperbolehkan? Ya, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Selanjutnya paragraf terakhir, paragraf ketiga, siapa yang ingin baca? Iya, Sinta, silahkan Sinta. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak ibu sekalian lisannya sudah fasih gitu ya dalam mengucapkan bahasa Arab, dalam membaca teks berbahasa Arab ini sudah fasih, Alhamdulillah. Selanjutnya ada tadribat atau latihan gitu ya. Tadribat ini akan melatih kemampuan anak-anak ibu sekalian untuk menulis maharatul kitabah. Maharatul kitabah itu melatih kemampuan anak-anak ibu sekalian dalam menulis. Jadi silahkan tulis soal 5 soal ini dan kalian susun gitu ya sesuai dengan perintah. Ratib al-kalimatil atiyah litakuna jumalan mufidatan ibtidaan mimma tahtahu khat. Susunlah kata-kata di bawah ini, berikut ini, agar menjadi kalimat yang sempurna. Dimulai dengan kata yang di garis bawah. Jadi nanti anak-anak ibu sekalian silahkan untuk menyusun kata-kata yang masih acak ini menjadi kalimat yang sempurna, yang dimulai dengan kata yang di garis bawahi. Yang pertama, di soal yang pertama ada Khalid, maka Khalid ditaruh di awal sendiri. Lalu yang kedua ada al-fallahun, yang ketiga ada at-tabibu. Yang keempat ada as-sahafiyu, yang kelima ada al-mudarrisun. Silakan anak ibu sekalian untuk mencatat soalnya lalu menjawab, merangkai, menyusun kata-kata acak ini menjadi kalimat yang sempurna begitu ya. Nanti setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, silakan untuk mengupload tadribat ini ke Google Classroom begitu ya. Silakan untuk mencatat ya anak-anak ibu sekalian. Sudah ya, alhamdulillah. Selanjutnya ada al-wajibul manzili, PR, pekerjaan rumah gitu ya. Nanti silahkan di rumah untuk mengerjakan PR, tugas. Ada 2 gitu ya. Yang pertama, silahkan anak-anak ibu sekalian untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia teks tentang al-mihnatu wal hayatu pada halaman 45. Pada halaman 45 ini ada di buku paket anak-anak ibu sekalian masing-masing gitu ya. Silahkan untuk membuka halaman 45 dan nanti ada teks berbahasa Arab tentang al-mihnatu wal hayatu. Lalu kemudian terjemahkan oleh anak-anak ibu sekalian. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begitu ya. Lalu tugas yang kedua atau PR yang kedua itu silakan anak ibu sekalian untuk membuat 2 paragraf. 2 paragraf itu menceritakan tentang macam-macam pekerjaan dalam bahasa Arab gitu ya. Tadi kan sudah ada beberapa pekerjaan yang tadi Ibu sudah sampaikan. Silakan nanti anak-anak Ibu sekalian dibuat cerita 2 paragraf.
gitu ya, yang menceritakan tentang pekerjaan dalam bahasa Arab gitu. Mungkin ada yang ditanyakan anak ibu sekalian, ada yang belum paham mengenai tugas atau materi pada hari ini? Ya, boleh Hilmi, silakan. Ingin bertanya apa Hilmi? Oh, mengenai PR ini yang pertama. Oh, baik. Untuk tugas yang pertama ini, Hilmi diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Indonesia, Afwan. Ke dalam bahasa Indonesia, Hilmi sudah buka buku paketnya, halaman 45. Ya, silahkan buka halaman 45 dulu, Hilmi. Ya, sudah ketemu? Ya, ya betul. Teksnya itu yang tadi Ibu sudah bacakan. Yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman Hilmi, semuanya di Maharatul Qiraah. Ya betul, nanti silahkan Hilmi dan teman-teman untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, begitu ya. Ya sudah paham Hilmi? Alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Alhamdulillah semuanya insya Allah sudah paham mengenai mata pelajaran pada hari ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim pada hari ini kita sudah waktunya sudah menunjukkan waktu pukul 11 siang gitu ya. Jadi Ibu akhiri untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat gitu, untuk anak-anak Ibu sekalian. Dan karena hari ini masih dalam keadaan pandemi, mohon diperhatikan gitu ya untuk anak-anak Ibu sekalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, lalu jangan berkerumun gitu ya, jangan sering keluar rumah gitu ya, kalau tidak ada hal-hal yang penting, kalau tidak ada hal-hal yang mendesak gitu ya. Kalau mungkin bosan di rumah, bisa nanti Zoom bersama teman-teman atau bermain lewat online gitu ya, lewat online tentunya. Meskipun bermain lewat online tentu tidak mengganggu, jangan sampai mengganggu pembelajaran, jangan sampai mengganggu ibadah begitu ya anak-anak Ibu sekalian. Insya Allah anak-anak Ibu sekalian akan menjadi anak-anak yang solehah gitu ya, insya Allah, amin. Dan pada pembelajaran hari ini mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu akhiri pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf ya apabila ada materi atau kata-kata Ibu yang kurang dapat dipahami. Nanti anak-anak Ibu sekalian bisa untuk ngechat Ibu secara pribadi untuk bertanya gitu ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang Ibu sampaikan belum dipahami oleh anak-anak Ibu sekalian gitu ya. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.